darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus terhapus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami bersama-sama boleh memperingati Jumat Agung dengan segala keterbatasan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui perwartaan firman, sehingga kami benar-benar dapat merasakan kasih Tuhan di hari Jumat Agung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pagi ini bacaan kita terambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 42. Saya akan membacakan nats kita ayat 18 demikian. Dan disitulah ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen seringkali dicirikan dengan tanda salib, mulai salib yang ada di ruang tamu, di kamar tidur, ruang keluarga, di gereja kita ini juga ada salib. Ada juga liontin, kalung, dan lain-lain. Demikian juga di rumah sakit, sekolah-sekolah Kristen, dan sebagainya. Dapat dipastikan bahwa salib menjadi identitas orang Kristen. Padahal pada masa Tuhan Yesus, salib itu lambang penyiksaan, kesengsaraan, dan hukuman mati. Bagaimana tidak pemerintah Romawi saat itu menghukum para penjahat atau pemberontak yang melawan pemerintah Romawi dengan cara menyalibkan mereka. Salib sebetulnya adalah lambang kematian. Nah, Injil Yohanes menceritakan tentang Yesus yang disalibkan di tengah-tengah dua orang penjahat. Yesus tidak bersalah, harus mengalami pengadilan palsu, tuduhan palsu dari para imam Yahudi yang merasa iri dan benci kepadanya. Dan akhirnya Yesus harus disalibkan setelah Pontius Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi. Apa yang dilakukan Tuhan kita? Apakah dia membalas, marah, dendam kepada mereka? Kesaksian firman Tuhan dalam Injil Yohanes ini menjelaskan saat Yesus diadili, disiksa, dan disalibkan, dia tidak melakukan perlawanan. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka sekalipun mereka berbuat keji dan jahat kepadanya. Akhirnya kita dapat mengerti dan memahami bahwa salib adalah bukti kasih Yesus. Salib adalah bukti kasih Yesus sekali lagi kepada manusia, umatnya berdosa. Dan salib itu menjadi jalan penebusan yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita, umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana Yesus mengalami jalan salib, dan pada saat tengah hari ada di bukit Golgota disalib, dan kemudian mati
di sana. Bukan karena dia berbuat dosa dan kejahatan, tetapi dia ingin menunjukkan begitu besar dan dalamnya kasihnya sekalipun dia harus berkorban nyawa. Bagi kita para pengikut Kristus, sudah selayaknya kita harus berani seperti Tuhan Yesus. Saat ada kesulitan, tantangan, cobaan seperti yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita bersama merayakan Paskah. Dan pada pagi ini kita bersama mengingat pengorbanannya dalam peringatan Jumat Agung. Meskipun mungkin tidak seperti biasanya kita melaksanakan perjamuan bersama, tapi saat ini perjamuan kita tunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah ini tidak mengurangi penghayatan kita. Dan terlebih, mari kita melihat bagaimana pergumulan itu harus kita jalani bersama Tuhan. Janganlah kita terlalu takut dengan COVID ini, tetapi pandanglah salib. Fokuslah kepada salib yang bukan sekedar bermakna penderitaan, kesengsaraan, dan kesulitan, tapi salib itu bermakna kasih Allah, sukacita, pengharapan, dan anugerah. Marilah di Jumat Agung ini kita tetap berharap lebih dekat lagi kepada Tuhan, memohon pengasihannya, dan COVID ini atau pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari hadapan kita, juga di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mohon kiranya Roh Tuhan tetap menyemangati kami. Kami akan mengenang Jumat Agung karya penebusan Tuhan. Demikian juga kami akan mempersiapkan diri untuk memperingati Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan. Sembari kami tetap berdoa, Tuhan segera berlalu apa yang menjadi penderitaan kami ini, dan kami boleh bersama bersekutu, berkumpul lagi seperti semula. Kami mendoakan pemerintah, TNI, Polri, aparat, dan juga tenaga medis, juga saudara-saudara kami yang tetap semangat bekerja di tengah pandemi COVID ini. Tuhan senantiasa melindungi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kula marep duh pamarto nyuwun ayem mring